Aku lulus SMA tahun 2018 dengan impian pada umumnya lulusan SMK atau SMA. Aku berusaha sebisa mungkin untuk daftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezekiku. Gak ada satupun PTN yang terima. Omku saranin untuk kuliah tahun depan saja. Tapi takutnya aku udah males. Udah gak mood lagi. Akhirnya mau gak mau, aku pun daftar di PTS ternama di kotaku. Ya, seperti biasa, aku daftar dan tes langsung keterima. Namanya juga PTS kan. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah benar-benar mepet banget, karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku mulai cari kos yang aku dapat dari saran teman. Tapi sayangnya kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos itu, dia nyaranin aku buat ngekos di depan. Di sana aku kos, siapa tahu masih ada kamar yang kosong. Aku pikir daripada gak dapat sama sekali, akhirnya aku pun langsung gas ke sana. Betul, di sana ada kos, tapi bentuk bangunannya tua. Alhamdulillah ada satu kamar kosong, dan langsung aku iyakan karena kamar ini lumayan luas dibanding kamar lain yang sudah terisi. By the way, aku jelasin denahnya ya. Jadi kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya. Ada 2 gerbang juga di kosku ini. Ada gerbang depan dan belakang. Aku kebetulan dapat kamar yang belakang. Suasananya memang sangat anyep, gelap, beratmosfer seram gitu. Ya aku maklum, karena bangunannya tua. Siang hari pun kalau aku nggak nyalakan lampu, bakal gelap. Kira-kira begitulah suasananya. By the way, kamarku ini lantai 1 ya. Karena sudah mepet banget perkuliahan, harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap. Aku awalnya masih parnoan, jadi gak mau tidur sendirian. Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temanku. Sudah disaranin sama ibuku buat pindah kos aja, tapi aku menolak karena takutnya ribet. Di kosku juga sudah murah, jadi aku perlu terbiasa saja. Sudah seminggu aku tidur di kos temanku. Akhirnya aku tidur juga di kos sendiri. Disinilah aku merasakan hal-hal yang aneh dan ganjil. Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswa sepertiku. Jadi aku lebih sering sendirian di kosan. Kejadian pertama ini tengah malam, posisinya sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Setiap habis maghrib di kosku ini udah sepi. Maklumlah, karena ini gang buntu. Bayangkan aja, aku sering begadang cuma buat baca cerita atau nonton YouTube. Malam itu aku dengar ada yang dorong pintu kamarku kenceng banget. Padahal sudah dikunci. Bener-bener kaget karena suaranya jelas banget. Aku gak dengar ada langkah kaki apapun. Karena benar-benar ketakutan, aku memutuskan untuk tidur. Kejadian ini gak cuma sekali sebetulnya. Memang kalau udah tengah malam, di kosku ini sering banget ada orang, tapi gak tahu juga si orang beneran atau bukan, beraktivitas di depan. Kayak mondar-mandir di gerbang keluar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya aku pikir bapak pemilik kos, tapi aku pikir-pikir, ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir? Ada juga pernah siang-siang aku sempetin tidur sebelum kuliah. Nah itu beneran bikin aku takut karena di tengah-tengah tidur aku dengar orang lari-lari, tapi bukan di luar kamar. Itu suara ada di dalam kamarku. Itu benar-benar jelas banget. Jadi buat aku langsung melek seketika, karena masih setengah sadar. Namanya juga orang baru banget bangun,
Jadi di situ ada banyak bayangan hitam berpostur orang, sempat aku mau pegang tapi nggak bisa. Dan masuk ke puncaknya, kejadian yang bikin aku benar-benar takut. Kalau yang aku ceritakan tadi mungkin masih bisa positif, ya karena kayak yang sama-sama raja. Mungkin aku capean atau sekedar lindur, masih ada kemungkinan. Yang itu masih orang dan alasan logis lainnya. Ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda antara tahun 2019-2020. Seperti biasa, aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku inget banget, itu masih weekday atau hari kerja. Jadi di depan kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya. Tapi di kos belakang aku sendirian. Tepatnya pas jam setengah 12 malam, aku masih ingat banget posisinya kebelet pipis. Jadi sekalian cuci muka, terus tidur. Jadi aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan belakang. Tapi harus ngelewatin dapur sama tempat cuci piring yang gelap. Ada sih lampu, cuma tiap dinyalain pasti ada aja yang matiin, gak tahu siapa. Jadi udah gak pernah lagi aku nyalain lagi. Nah waktu itu keadaannya sepi banget. Aku masuklah ke kamar mandi nyalain keran. Karena malam gak ada yang pakai air selain aku, jadi keran di kamar mandi nyala gede. Tahu kan suara air keran yang deras banget? Samar-samar di tengah isi air kebak, aku dengar jelas banget suara orang nyanyi kayak anak kecil, tapi suaranya mirip banget sama salah satu mbak kos yang emang punya suara kayak anak kecil gitu. Tapi anehnya, nyanyinya itu kayak sarkas, lebih nyuruh matiin keran karena berisik. Aku kaget, tengok kanan kiri, terus buru-buru nuntasin urusanku. Setelah itu cabut ke kamar. Besoknya pulang kuliah, aku gak berani pulang ke kos dan milih diem di kos temanku, sebut saja namanya Eli. Numpang mandi sekalian karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku nanya, kenapa tumben banget aku pulang kuliah gak langsung pulang. Barulah di situ aku jelasin cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu, buat mastiin aja. Mbak Dita, semalam jam 11-an ke kamar mandi gak? Tanyaku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. Gak ada sih, teman-teman juga dari jam 9 udah pada tidur, kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Ngelihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung mikir, jadi siapa semalam yang aku dengar nyanyi-nyanyi. Karena aku ketakutan, aku langsung cerita lagi ke temanku si Eli yang tadi. Akhirnya dia nyuruh aku buat mandi di kosannya aja. Jadi sambil nunggu malam tiba, baru aku pulang. Supaya pas pulang tinggal tidur aja. Kejadian ini aku ceritakan ke mbak yang kamarnya di samping kupas, tapi cuma lewat chat aja. Akhirnya dia cerita juga dan terbuka. Emang dia yang paling lama kos di sini. Dia juga sering bawa temen dan pernah ngelihat Mbak Kunti di kamar mandi. Karena cerita itu, akhirnya aku gak berani lagi di kosan untuk waktu yang agak lama. Oh ya, ada lagi. Jadi ada dua temenku yang katanya bisa ngerasain adanya mereka. Yang satu ini teman ospek, jadi jarang ke kos. Cuma beberapa kali aja, tapi dia sering bilang buat pindah kosan aja. Aku sih cuma iya aja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar bagian belakang sama di rumah kosong pojok depan kos. Dan temanku yang satunya ini, dia yang ngalamin yang akhirnya aku benar-benar yakin kalau kos ini memang berhantu. Kejadian terakhir inilah yang bikin aku yakin banget kos ini berhantu. Jadi pas banget H-1 wisuda, ada temanku satu yang seprodi berniat menginap di kos. Malamnya emang gak ada apa-apa, masih aman-aman dan kita juga begadang. Nah kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini,
Niatnya istirahat di kosku biar pulangnya nanti abis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini aku selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu buat nahan pintunya biar nggak nutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring sekalian ambil wudhu. Setelah selesai nyuci piring sama sekalian wudhu, aku balik ke kamar. Anehnya, pintu kamarku tertutup. Yang aku yakin tadi kebuka dan temanku ini udah biasa kalau di sini duduk di situ karena katanya ngerasa gerah padahal udah ada kipas. Gak mikir aneh-aneh, ya udah, aku masuk ke kamar dan anehnya dia diem aja di kamar sampai aku selesai sholat. Abis itu dia pamit mau pulang. Aku tanya kenapa dia diem aja. Cuma dia jawab gak apa-apa, nanti aku ceritain kalau udah sampai rumah. Besoknya, ini pas hari Sabtu, aku di kos sendirian. Barulah temenku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring. Gak selang lama, dia lihat dari ekor matanya yang jelas kelihatan karena dia duduknya pas di pintu. Ada cewek pakai baju putih, jalannya yang kayak cepet banget ke arah gerbang. Dan anehnya, dia gak dengar langkah kaki. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat ngecek aku masih di kamar mandi atau nyuci piring apa enggak. Karena gak biasanya juga aku lewat aja gak banyak omong. Dan benar aja, pas dia nengok itu, aku posisi masih ada di dapur lagi nyuci piring. Aku juga malam itu gak pakai baju putih tapi baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi, dia ngerasa gak enak kayak ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi. Waktu itu aku takut banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah gak ngekos karena kuliah daring.